Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita akan membaca syarah hikam, yaitu bait ke-7 yang syarahnya ini ditulis oleh Al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi Al-Khalwati. Itu salah satu daripada Grand Syekh Al-Azhar pada masanya. Adapun matannya ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. La yushakkikannaka fil wa'di alladhi wa'adaka bihi maulaka fi manamin aw ala lisani malakin aw bi ilhamin rahmaniyyin adamu wuqu'il mau'ud. La, jangan engkau meragukan, jangan sekali-kali engkau meragukan kepada janji Tuhanmu. Nah, itu maksudnya. La yushakkikanaka fil wa'd. Alladzi wa'adaka bihi maulak, yang mana janji itu telah dijanjikan oleh Allah fi manamin, misalkan di dalam tidur datang mimpi dari Allah misalkan, au ala lisani malakin, atau melalui lisan malaikat yang Allah utus. Bisa saja malaikat datang, ya tentu tidak dengan rupanya yang asli ya, kepada seseorang, kepada nabi atau kepada orang biasa yang termasuk daripada awali min auliyaillah. Au bi ilhamin rahmaniyin, atau melalui ilham Allah. Allah ilhamkan ke dalam hatinya. La yushakkikanaka fil wa'd, jangan sekali-kali engkau meragukan janji Allah karena belum terjadi yang dijanjikan. Nah, itu maksudnya. Wa in ta'ayyana zamanuh, sekalipun waktunya itu telah ditentukan. Ai wa in kana zamanuhu muayyanan, sekalipun zamannya itu ditentukan oleh Allah. Misalkan bi an ulhimta, misalkan engkau diberi ilham oleh Allah atau malaikat, annahu yahsulu laka fil waqtil fulani fathun, bahwa akan terjadi kepadamu pada satu waktu fatah, terbuka, futuh, terbuka hijab, terbuka rahasia-rahasia ketuhanan misalkan. Au yahsulu fil am, atau akan terjadi pada tahun ini rakhaun au ghairu zalik. Nah, terjadi kemakmuran, kelapangan, au ghairu zalik, atau seumpama atau selain daripada demikian. Li'alla yakuna dzalika syak, agar jangan demikian keraguan itu memadamkan fi basiratik, qadhan fi basiratik, memadamkan mata batinmu, wa ikhmadan, merusak mata batinmu, qadhan itu merusak, wa ikhmadan, dan memadamkan linuri sariratik, cahaya yang ada di dalam hatimu. Nah, bagaimana maksudnya? Jangan engkau meragukan kepada janji Tuhan karena belum terjadi yang dijanjikan, sekalipun waktunya sudah ditentukan. Kenapa? Kenapa kita tidak boleh ragu? Karena, atau agar jangan keraguan itu bisa merusak mata batinmu dan bisa memadamkan nur yang Allah titipkan di dalam hatimu. Kita lanjutkan. Faman wa'adahu maulahu syai'an, maka barang siapa, kata Imam Abdullah Asy-Syarqawi dalam syarah ini, yang telah Allah janjikan suatu hal, wa in kana muayyanuz zaman,
sekalipun zamannya sudah ditentukan, thumma lam yaqa' dzalikal mau'ud, kemudian tidak terjadi atau belum terjadi yang dijanjikan itu. Nah, waktunya sudah ditentukan, tahun depan akan terjadi kemenangan. Atau seperti kasus kita sekarang, pandemi COVID-19 ini, insya Allah 2 bulan lagi pandemi ini atau wabah ini akan hilang, kata seseorang yang diyakini sebagai salah satu daripada wali min auliillah, misalkan. Tsumma lam yaqa' dzalikal mau'ud, kemudian tidak terjadi yang dijanjikan itu. Fala yanbaghi ayushakkikahu dzalika fi sidqi wa'di rabbih, maka tidak sepantasnya demikian itu menyebabkan kalian atau Anda ragu fi sidqi wa'di rabbih, pada kebenaran daripada janji Tuhan. Kenapa? Li jawazin ayyakuna wuqu'u dzalikal mau'ud, karena boleh jadi terjadinya demikian yang dijanjikan itu mu'allaqan ala asbabin wa syurut, bergantung kepada sebab-sebab dan bergantung kepada syarat-syarat, ista'tharal haqqu ta'ala bi ilmiha, yang al-haq ta'ala, Allah Ta'ala sendiri yang menentukan dengan ilmunya, dunal abd, bukan hamba seperti kita. Li hikmatin yuriduha, karena satu hikmah yang Allah kehendaki dan Allah saja yang tahu hikmah tersebut. Nah, wa min hadzal qism, nah di antara pembagian ini atau contohnya, misalkan kata Imam Abdullah Asy-Syarqawi, ma yaqa'u li ba'dil awliya, sesuatu yang pernah terjadi kepada sebahagian daripada wali min auliyaillah. Misalkan ayukhbira bi annahu yahsulu fi hadzal am kadza, dia mengkhabarkan, dia menyampaikan berita yang dia dapatkan ilham daripada Allah atau ilham daripada malaikat, baik melalui mimpi ataupun dalam keadaan yaqظah. Misalkan dia berkata, nah, ini orang wali yang pernah wali ya, ini wali Allah bukan wali syaitan. Nah, dia ceritakan insya Allah nanti setelah puasa atau bulan puasa akan Allah angkat wabah yang sedang menimpa dunia ini misalkan. Tsumma lam yahsul, kemudian tidak terjadi. Fayaqa'u ba'dun nas fi a'radihim, maka sebagian manusia berpaling darinya dan dia berkata, berarti ustadz ini, kiai ini, syekh ini tidak benar, pembohong dan seterusnya. Janganlah ini langsung memvonis seperti itu. Kenapa? Wa minhu ma waqa'a lahu sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Hal ini juga pernah terjadi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang maksum. Karena Nabi itu maksum. Maksum itu terjaga daripada dosa. Kalau wali min auliyaillah itu tidak maksum, tapi mahfuz. Mahfuz itu bukan dia tidak pernah berdosa, pernah melakukan dosa, bahkan dosa besar pun bisa dilakukan, namun tidak berketerusan dan segera bertaubat. Nah, itu bedanya antara maksum dengan mahfuz. Nah, dalam dikisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabatnya bil fath, bahwa tahun ini akan terjadi Fathu Makkah. Kita akan masuk ke Mekah, Makkah bisa kita taklukkan, orang-orang kafir bisa bertekuk lutut di hadapan kita tanpa melawan sedikit pun. Tsumma lam yahsul fi dzalikal am, kemudian ternyata yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum terjadi pada tahun tersebut. Bal fi amin ba'dah, akan tetapi terjadinya pada tahun sesudahnya. Nah, ya, bisa dipahami ya. Jangankan seorang wali min auliyaillah, manusia biasa yang mahfuz, Nabi saja, Rasulullah saja, baginda Nabi Muhammad sebagai pemimpin daripada sekalian Nabi dan Rasul, pernah juga suatu kejadian seperti itu, menjanjikan, yang tentunya janji itu Rasulullah dapatkan daripada Allah atau daripada malaikat. Ternyata tidak terjadi pada tahun itu. Nah, fa idza khatara lil murid, kata Imam Abdullah Asy-Syarqawi,
khatirun rahmaniyun au malakiyun, maka apabila terlintas bagi seorang murid, sampai bagi seorang murid bisikan daripada Tuhan atau bisikan daripada malaikat, thumma lam yahsul muqtada, kemudian ternyata belum terjadi sesuai yang ditentukan itu, la yanbaghi ayasyukka fi husulil maut, tidak seyogianya atau tidak sepantasnya dia merasa ragu pada janji yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu innahu la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyelisihi janjinya. Allah itu tidak pernah memungkiri janjinya. Bal yanbaghi, akan tetapi sepantasnya bagi seorang hamba ayya'rifa qadrah wa yata'addaba ma'a rabbih, hendaknya dia i'tiraf, tahu diri akan kedudukannya di sisi Tuhan, wa yata'addab ma'a rabbih, dan dia beradab kepada Tuhannya, wa yaskuna ilaihi fima wa'adahu bih, dan dia merasa tenang kepada janji yang telah Allah janjikan, wala yatashakkak fi dzalika, dan tidak sedikit pun ada keraguan di dalam hatinya kepada janji yang telah Allah janjikan tersebut, wala yatazalzal i'tiqaduh, dan tidak ada sedikit pun i'tikadnya itu tergoncang dengan janji yang belum Allah lakukan itu. Karena mungkin bisa saja ada asbab-asbab atau syarat-syarat yang belum terpenuhi oleh si hamba tersebut. Faman kana kadzalika, maka dilanjutkan oleh Imam Abdul Asyarkawi, maka barang siapa yang ada dia seperti demikian, tidak ragu sedikit pun kepada janji yang telah dijanjikan oleh Allah, sekalipun janji itu belum dilaksanakan oleh Allah dan sekalipun waktunya sudah ditentukan, maka orang yang seperti ini tidak berubah etikatnya, tidak tergoncang etikatnya, fahuwa arifun billah, maka insya Allah orang ini akan termasuk kepada kelompok daripada arifun billah, orang yang benar-benar mengenal Allah, salimul basirah, yang mata batinnya itu bersih, munawwarus sarira, yang hatinya, batinnya itu dipenuhi oleh cahaya daripada cahaya Allah. Wa illa, dan jika tidak demikian, kalau tidak bisa seperti itu, maka dia bukan arif billah, tetapi jahilun billah, orang yang jahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga kajian yang singkat ini, pembahasan syarah daripada Al-Hikam bait ke-7 yang baru kita baca ini bermanfaat bagi kita semua, termasuk kepada Al-Fakir sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.